selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Selain bacaan harian yang hari ini tanggal 7, saya akan membahas sedikit nanti tanggal 8. Mudah-mudahan besok saya punya waktu lagi untuk menceritakan lebih banyak 1 minggu ke depan prosesnya. Oke. Dari hari ini kemarin sudah disampaikan kalau bulan berada di Cancer oposisi dengan matahari. Artinya kalau bulan oposisi dengan matahari adalah bulan purnama. Bulan purnama kita sebut nama zodiaknya di mana tempat bulan berada, yaitu di Cancer. Bulan purnama di Cancer. Nah, kemarin saya sudah cerita sedikit tentang conjunction yang dibawa oleh bulan dan conjunction yang dibawa oleh matahari. Jadi hari ini bulan conjunction dengan Pallas Athena retro di Cancer itu menunjukkan kita ingin agar kita memilih tindakan yang paling smart, yang paling cerdik ya. Dan kita tidak ingin gitu ya, kalau kita udah tahu banyak gitu kan, intinya kan kenapa kita disebut dengan cerdas, cerdik, dan pintar, smart, itu adalah karena kita tuh punya potensi untuk melakukan banyak hal dan kita tahu potensi kita ya. Jadi kalau smartphone, apa artinya smartphone? Artinya kita tahu bahwa phone itu, telepon itu, HP itu smart. Kenapa? Karena dia punya banyak potensi. Tapi apakah smartphone itu akan hanya digunakan untuk telepon biasa yang sebenarnya di telepon sebelum smartphone itu juga sudah bisa. Jadi kita hanya menggunakan basicnya atau kita menggunakan sampai jauh ya. Misalnya untuk kita menggunakan berbagai aplikasi, namanya juga smartphone ya, untuk langsung terkait dengan TV, kemudian kita menggunakan internet, kemudian kita searching, dan kita mampu berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri, dan itu gratis gitu ya, karena kita sudah bayar satu hal yang kecil, tapi kita mendapatkan fasilitas terbesar di luar negeri. Kita bisa ngobrol sampai 5 jam ya, membahas sesuatu, menghasilkan hal yang sangat menguntungkan ya, misalnya seperti itu. Jadi dari phone yang begitu kecil, karena kita sudah mampu mengisi dengan pulsa, kita memastikan baterainya tetap ada, kemudian kita berada di tempat di mana kita bisa mencapai wifi gitu, misalnya kita menggunakan aplikasi yang nggak harus bayar tambahan gitu kan, itu namanya smart banget. Dengan hal yang sangat kecil, sangat efisien, sangat ekonomis, kita mencapai sesuatu yang sangat menguntungkan. Jadi itu dan yang menguntungkan karena dia berada di Cancer, maka itu menguntungkan untuk pribadi kita. Jadi sebenarnya itu letak bulan. Dan ketika dia oposisi dengan matahari, maka kita seperti mendapatkan cahaya tambahan. Kita lihat di langit, bulannya begitu bundar bulat terlihat. Kalau kita pakai smartphone untuk memotret, apalagi smartphone yang versi canggihnya gitu ya, yang punya kapasitas lebih besar lagi, maka kita bisa lihat bahkan peta yang ada di bulan. Do you know that? Peta di bulan, coba perhatikan, lihat di internet ya. Jadi ada kayak titik, kemudian kayak semburat, kayak garis-garis seperti bunga ya. Dan what do you know about that? Gambar peta itu selalu mengikuti kita. Artinya apa? Bulan itu tidak berputar. Kita tahu bahwa bulan itu wajahnya selalu ke kita, wajah yang sama, nggak pernah membelakangi kita karena dia nggak berputar. Jadi hanya dengan smartphone itu kita jadi pinter banyak hal kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita memastikan semua potensi, saya katakan semua potensi yang ada di smartphone itu kita gunakan. Jadi sama dengan diri kita. Kita tuh punya banyak sekali potensi. Tapi apa kita gunakan buat apa? Kita gunakan buat ngomel. Kita gunakan buat hanya menerima dan menuntut, membiarkan orang lain yang menggunakan semua kapasitasnya, potensinya untuk kita, dan kita tidak mengeksplor ya potensi yang ada di diri kita. Rugi nggak sih? Kita udah bayar mahal-mahal gitu ya, smartphone dengan kapasitas paling
paling canggih, tapi kita cuman pakai teleponan, bahkan tidak pakai yang internet, kita pakai yang pulsa, yang data aja gitu loh. Jadi kebayangkan betapa tanda petik kalau kita sebagai orang yang kenapa kamu beli mahal-mahal telepon yang itu cuman hanya dipakai ginian doang gitu kan, cuman buat gaya-gayaan aja gitu. Jadi kayak kehilangan maknanya gitu kan sebagai telepon yang canggih gitu kan. Nah, sama dengan kita juga. Kita tuh punya banyak sekali potensi kalau kita belajar banyak tentang kapasitas manusia. Manusia, apalagi otak manusia itu hanya digunakan hanya 5% dari kemampuannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencoba untuk melatihnya lebih dari itu. Tapi kan sukar, iya, sukar. Kita yang mencoba untuk bisa mencapai 5% aja, kita harus sekolah jungkir balik sampai dapat gelar. Apa yang lebih dari 5%? Banyak. Cuman kita itu sukar mencapai lebih dari sekian persen karena ilmunya itu membutuhkan require ya. Jadi spesifikasinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita harus mampu membuka hati, membuka mata, melihat bahwa otak itu bisa digunakan lebih canggih daripada apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita dari awal udah bilang mana bisa begitu, oh mana bisa begitu gitu. Dan benar-benar seluruhnya menggantungkan pada penginderaan yang sudah ada, yang sudah kita kenal sejak lahir. Indra, penginderaan sense ya. Melihat, mendengar, mengucap, merasa dalam arti rasa lidah ya, menghidu ya, membau itu namanya menghidu, dan merasakan gerakan di dalam tubuh kita, taktil ya. Hanya itu, lebih dari itu, selebihnya dari itu membutuhkan kemampuan dan pembelajaran yang lebih, dan utamanya adalah membuka diri dulu bahwa ada hal lain yang bisa kita pelajari, tidak hanya mengandalkan dari tadi penginderaan yang kita sudah ketahui. Nah, seperti itu. Jadi, saya mencoba untuk membawa teman-teman berpikir bahwa ini adalah saat di mana kita explore ke dalam. Kenapa? Karena ini cancer. Ya, cancer kita tuh kayak dikasih sarana oleh semesta untuk berpikir lebih pintar tentang diri kita sendiri, tentang apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Semua zodiak air adalah tentang emosi, ya. Mulai dari Cancer yang paling muda kan, yang paling bayi itu Cancer. Kemudian masuk ke Scorpio, kemudian masuk ke Pisces, ya. Doesn't matter. Semuanya pada saat ini apapun zodiaknya, kita paham bahwa setiap orang selalu punya zodiak di tempat tersebut, ya. Tetapi berapa intensitasnya itu tergantung setiap orang, dan oleh sebab itu setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang yang membentuk dia itu dari komponen ingredient yang berbeda-beda, tetapi juga sama pada saat yang bersamaan. Jadi ada hal yang common, yang sama, tetapi intensitasnya berbeda, dan oleh sebab itu kita itu sebenarnya punya kesamaan, tetapi juga ada perbedaan atau kekhasan, kekhususan satu individu dengan individu lain. Saya udah mulai blabbering, kayak ngomong panjang lebar. Intinya kayaknya ini saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa mewujudkan lebih kapasitas daripada apa yang kita pikirkan. Dan ini adalah saat kita mengetahui dan kemudian mampu memahaminya. Kenapa? Karena matahari menyinari kita. Dia dilingkupi juga dengan energi Merkurius untuk kita mampu menjelaskan secara smart. Ya, itu intinya. Nah, kan ini hari tanggal 7. Dan ini adalah hal yang penting. Kenapa sih kita bisa memperoleh semua kemampuan itu? Karena personal issue resolution adalah jawabannya itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Jawaban masalah di dalam keluarga itu sebenarnya kita udah tahu, cuman ya itu tadi, kita nggak smart amat gitu ya. Dalam arti apa? Dalam arti kata kita tidak mau membuka mata, membuka hati untuk melihat bahwa ada hal lain dari apa yang sudah kita argumenkan setiap hari. Lihat dengan cara yang berbeda.
Jadi kalau setiap hari datang ke channel ini kemudian mengomelkan hal yang sama, itu sebenarnya udah tanda-tanda. Itu udah stuck berarti. Udah stuck. Kenapa? Karena artinya sudah mulai menutup untuk kemungkinan yang lain. Ketika kita membuka dari hati kita untuk melihat kemungkinan yang lain, kita mulai berserah. Berserahnya itu benar-benar berserah ya, artinya kan kita bilang ya udah aku pasrah aja. Pasrahnya itu dalam arti kata itu menyerah, bukan berserah dalam arti kata saya membuka diri untuk menerima kemungkinan lain, cara mengatasi masalah yang setiap hari saya omelkan dan setiap hari saya mendapatkan jawaban yang sama dari saya sendiri. Seperti itu, ya. Seperti itu, karena ini penting sekali pada hari ini adalah kita melihat ada kemungkinan lain. Tanggal 8 atau besok. Nah, besok ini tricky. Jadi hari ini kalau kita smart ya, mungkin kita juga sedang ngumpulin bahan peledak, so be very careful. Kalau nggak dari kita bahan peledaknya, mungkin dari pihak lain. Kenapa? Karena bulan conjunction dengan Lilith, oposisi dengan Pluto. Itu udah detonator tuh udah di tangan kita. Apalagi sekarang kita lagi ngumpulin argumen. Orang lain mungkin sedang ngumpulin argumen juga. So, be very careful agar kita tidak terperosok ya, agar kita tidak terperosok pada kedengkian, pada keinginan untuk menguasai sesuatu yang bukan milik kita, pada keinginan untuk memaksakan kita harus menang. Itu besok. Karena apa? Karena sekarang kita udah pinter banget ketika si smartphone itu kita sudah tahu manfaatnya. Kita bisa buat untuk hack. Kita bisa buat untuk mencari keuntungan dengan cara tidak legal. Mencari keuntungan di mana ada konsekuensi kerugian di pihak kita atau di pihak lain. So, be very careful. Ini terlihat jelas hari ini dan besok. Nah, sebelum masuk Lenormand, kita masuk dulu ke Rumi. Satu kartu diacak terlebih dahulu. The Clock of Christ, ya. Jadi kalau tadi saya cerita tentang orang yang punya kuasa, ya, with great power comes great responsibility, ya, Spider-Man. Tapi apa? Tetapi itu benar. Sungguh. Jadi kenapa tekanan itu diberikan kepada pemimpin? Karena dia punya power untuk menggunakan, use atau abuse, menggunakan untuk hal yang salah. Dan apa sih Clock of Christ ini? Adalah power yang begitu besar, tetapi dia lulus ujian, tidak menggunakan powernya untuk abuse, ya, penyalahgunaan, tetapi digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan diri dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Membawa manfaat. Apa gunanya kita hidup kalau kita tidak membawa manfaat? Hanya membawa maslahat. Isn't that very pitiful? No? Jadi kita hidup dikasih kesempatan untuk menabung, tanda petik, menabung sesuatu yang kita akan nikmati nanti. Tetapi bukannya kita gunakan untuk menabung, kita malah expand. Malah kita membelanjakan keberuntungan kita atau tabungan kita untuk hal yang kita harus bayar mahal. Nah, untuk tidak sampai pada situasi tersebut, maka kita harus lulus ujian ini. Kenapa? Karena kalau kita mau dapat merit yang begitu besar, maka ujiannya juga harus sukar. Masa sih kita udah dapat penghargaan begitu besar terus ujiannya enteng gitu ya? Kita dapat penghargaan setara dengan S1, tapi ujiannya setara dengan SMP kelas 1, kan nggak bisa. Tetap aja kita inginnya apa? Kita inginnya sampai level minimal setara S1. Tapi kita nggak mau ujian S1, kan nggak mungkin kan? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Lenormand, 3 kartu.
Iya, great power. Sekarang great power ya, gambar beruangnya itu udah jelas banget kita punya power begitu besar. Kenapa? Kita punya Pallas Athena di bagian diri kita dan itu sedang diaktifasi sekarang, diaktifasi oleh planet-planet yang dikdaya. Dalam arti apa? Pribadi kita, bulan si penguasanya Cancer ya, sedang berada di Cancer, dapat sinar matahari begitu terang, ditambah Merkurius kita makin pinter, kita masih pegang juga energi Pallas Athena. That is a very great power that we have right now. Ya, kita pegang power yang begitu besar. Kalau kita lihat kiri dan kanan is very beautiful juga kan. Kiri bunga, artinya apa? Kita tuh udah pernah lulus sebelumnya, kita dikasih great power kayak gini karena kita udah dipercaya, entrusted. Oleh siapa? Oleh semesta. Kita dipercaya bahwa kita sudah mampu melewati ujian sesukar ini. Dan kalau kita mampu melewati ujian sesukar ini, maka kita dapat agreement tadi. Agreement tentang kesepakatan tentang oke, kalau kamu udah lulus, ya kamu pantas masuk dalam privilege tertentu. Welcome to the club. Club apa? Club yang lebih sukar untuk dimasuki oleh orang-orang. Klub yang isinya membernya cuma sedikit, begitu eksklusif karena tidak banyak yang bisa sampai di situ. Semakin tinggi kapasitasnya, semakin besar powernya, semakin sedikit jumlahnya. Kan kalau kita lihat segitiga, semua segitiga yang di bawah yang paling banyak orangnya, di tengah middle manager, yang paling atas itu nggak pernah banyak orang, tetapi tingkat powernya dibalik, segitiganya yang lebar di atas, yang kecil di bawah, gitu kan gambarnya kan. Jadi kayak ya, you know what ya, saya ngomong soalnya sangat teknis, segitiga. Nah, kemudian saya sudah mengambil kartu yang jumping. Di sini pertama adalah Valiant Courage. Valiant itu keberanian. Dia jagoan perang, ini kayak Six of Wands ya. Take action with passion. Jadi kenapa seseorang bisa menang perang? Karena dia ada sesuatu yang dia perjuangkan. Dia nggak cuma perang nggak pakai rasa, nggak mungkin. Orang yang menang perang karena dia tahu persis apa yang diperjuangkan dan apa yang mereka peroleh kalau dia menang. Jadi itu, kalau ujiannya sukar sekarang, kita maju perang untuk ujian, maka gunakan tenaga yang sedang dialirkan kepada kita untuk memenangkan sesuatu. Apa yang kita menangkan adalah passionnya kita. Kenapa? Karena kita mencintai dunia spiritual, karena kita punya integritas diri tersebut. Ya, very clear. Jadi kalau di sini transformation, ini previous eventnya, kemudian nature's sign. Ya, ini kita memang diberi energi, ini kita adalah blessed ya, kita diberi anugerah. Untuk apa? Untuk kita bisa naik menjadi light. Light itu ringan, light itu cahaya, light itu nggak berat, light itu nggak gelap, kan? Rasakan kata light, kata cahaya ya, etimologi istilahnya. Apa sih? Apa asosiasi dari light? Light itu enteng, sih. Light itu bukan hal yang berat, itu tidak membawa kita turun, tidak membuat emosi kita jatuh berantakan ke bawah, enggak, kita naik. Dan di sini kita lihat dia sudah akan terbang, dia akan ke atas dan dia akan menyinari, sih. The fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Jadi apa yang gelap di hati kita seperti diberi penerangan. Kenapa? Karena kita dikasih, memang kita dikasih. Ini kayak penggambarannya, lihat lightnya di belakang tuh diturunin dari atas, memang dikasih ke kita. Kita cerap lightnya tersebut, kita angkat lagi bersama diri kita. Nah, ini transformation dari yang area gelap tadi, kita sudah bisa keluar dari area gelap untuk menuju tempat yang lebih terang. Nah, ini ada 3 lagi dari Sacred Destiny, Trust. Exactly, kayaknya ini tadi udah keluar katanya entrusted. Kita tuh udah dipercaya, kita tuh punya kemampuan. Trust, kita percaya juga, dua pihak ya, jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kita dipercaya, kita mampu. Sekarang gantian, kita harus percaya
bahwa kita juga nggak ditinggal sendiri. Ini penggambarannya dia kayak berada di padang pasir tapi ada airnya, very complicated. Dan kita kenapa dipercaya? Karena kita tuh punya potensi, ya. Potensinya juga udah keluar tadi kata-kata potensi, simplicity, light, enteng, cahaya, ya. Jadi ini kayak pengulangan dengan deck yang berbeda, dan sungguh saya benar-benar nunggu sampai jumping. Jadi kayaknya ini informasinya tuh memang dikasih begitu jelas buat kita. Kalau kita mau membuka mata dan kita memang ingin melihat hal yang lebih jauh daripada sekedar keseharian. Apa yang ada di sini? Kita lihat aja yang di belakang. Ini situasinya happy home, shared love, blessings, peace, family. Barangkali kita bisa bilang, siapa bilang keluargaku berantakan, aku berantem sama ini, lalalala, segala macam. Who's your family? Saya nanya, who's your family? Kita punya keluarga yang fisik tadi. Tapi kita juga punya keluarga lain di dunia spiritual. Dan di dunia spiritual, kalau kita ingin, kalau kita mampu melihat, kalau kita mampu keluar dari semua yang sifatnya gelap, ya please, jangan ngomel, please, jangan ngomel, please, jangan ngeluh. Kita tuh punya happy home. Kita hanya perlu menutup mata dan meletakkan kita menjadi titik di mana kita adalah satu anggota keluarga yang mendapatkan cahaya. Tutup mata. Kita mendapatkan cahaya, kita mendapatkan pelukan. Lepaskan diri dari semua kemarahan, semua tuntutan yang tidak dipenuhi, frustrasi. Lepas, bener-bener lepas. Bukan nyerah karena ya udah, habis saya mau apa lagi, saya terima aja kondisi saya ini yang habis-habisan dibikin rugi, dibikin lalala gitu. Lepasnya bukan karena kita menyerah karena tidak mampu, tetapi kita mengambil kekuatan itu. Ingat, hari ini tentang kekuatan, smart, power. Karena kita punya kekuatan, karena kita dipercaya bahwa kita mampu melewati masa tersukar ini. Dan oleh sebab itu, apa yang kita hadapi sekarang sukar. Ujiannya bukan kita menguasai mereka, bukan untuk kita menguasai mereka, bukan. Saya harus kembali sampaikan, karena misi dari ngomel biasanya adalah keinginan kita untuk mengendalikan orang lain, which is not your territory. Simply, bukan teritorinya kita. Memangnya dia punya kita? Bukan, ada yang punya. Ada bosnya mereka. Kita bukan bosnya mereka. Kita punya hubungan dengan mereka, tetapi kita bukan bosnya mereka. Bukan tanggung jawab kita untuk mengatur mereka. Bukan. Siapa kamu? Kamu hanya orang juga, orang yang kebetulan diberi posisi tertentu di samping orang tersebut, yang kemudian secara sosial kita menata, ini tugas kamu, ini tugas saya, which is kemudian doesn't work. Lalu apa? Lalu kita mencoba untuk menguasai mereka, mengakuisisi mereka, dan membuatnya mereka seolah-olah berada di dalam kendali kita. Apa yang terjadi? Kita merasa frustrasi. Kita merasa kecewa, kita merasa gagal. Lepas. Happy home. Happy home itu ada di dalam diri kita. Hello, ini energi Cancer. Ada di dalam diri kita. Ambil, tutup mata. Bayangkan kita adalah satu titik cahaya. Karena kita cahaya, kita berada di dalam pelukan dari keluarga kita. Keluarga kita yang tidak hanya keluarga yang fisik yang kita sedang omelkan tadi, bukan, ya. Lepaskan, tarik napas panjang. Challenge-nya adalah komitmen. Ya, jadi kita tuh memang ini tempatnya di challenge soalnya. Kayak kita tuh masih punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini dengan kapasitas kita. Smartphone tadi yang kita taunya makainya cuma 5%. Nggak bisa, ternyata nggak bisa. So, apa yang terjadi? Let go. Ya, let go.
hubungan ini memang ada, secara resmi ada, dan ini diresmikan secara sakral, ya. Tetapi itu tidak memberi kita hak untuk menguasai mereka. Kita hanya berada di dalam kontrak yang posisinya adalah setara. Ya, setara. Jadi lepaskan keinginan kita untuk merasa menjadi lebih superior daripada orang yang sedang berkonflik dengan kita. Let go. Kita tidak lebih superior, ya. Di sini hasilnya adalah perfeksionis, slow progress. Kita memang sukar menerima kondisi tersebut, jelas. Knight of Pentacles terbalik. Jadi 3 kartu di depan itu sebenarnya bercerita tentang how, ya, how kita berpikir tentang masalah yang ada di depan kita. Oh, anak saya, oh suami saya, oh istri saya, oh orang tua saya, gitu ya. Tadi itu buntutnya semua adalah omelan, ketidaksempurnaan. Karena apa? Karena kita merasa wajib, harus, nggak ada pilihan, punya tanggung jawab untuk mengatur supaya mereka nurut sesuai dengan yang apa kita pikir adalah benar. And it didn't work. So what? Let go. Bukan karena kita tidak mampu, tapi kita udah mengupayakan. Yang ada adalah kita harus berpikir bahwa kita bukan Tuhannya mereka. Mereka nggak punya kewajiban untuk nurut sama kita 100%. Bukan salahnya mereka. Mereka punya keyakinan sendiri. Dan kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita ke mereka. Itu intinya, ya. Jadi, kenapa sih jadi penting omongan ini kayak panjang lebar saya sebutkan? Kenapa? Karena saya berusaha mengajak teman-teman untuk kembali ke dalam diri sendiri. Jangan habis dianya begitu. Saya nggak bisa ini karena mereka. Apa ya? Jadi titik-titik. Jadi kan kita kembali berada di dalam situasi, kita tidak berada di dalam core-nya kita. Kita masih begitu terikat dengan di luar diri kita. Sementara jawabannya ada di dalam diri kita, dan itu adalah hal yang sangat sukar. Knight of Pentacles atau Knight of Pentacles-nya bisa kita artikan bahwa ya kita lepas dari keinginan untuk memberi. Kalau kita ambil positifnya begitu, memberi orang maksudnya. Your guides are telling you, as long as you tell yourself you cannot do, ya, can't do something, you cannot do it. Saya nggak bisa gini dong, soalnya saya ya udah, ya memang nggak bisa, ya nggak bisa, nggak usah diapa-apain lagi, mau dibikin bisa. Ya kamu dari awal udah bilang nggak bisa, ya nggak bisa gitu kan, intinya seperti itu. Saya ngomongnya jadi agak emosi, saya minta maaf kalau saya menyinggung, sama sekali bukan itu yang saya ingin sampaikan. Tetapi kayaknya memang message-nya hari ini tuh kayak saya ingin sekali teman-teman itu bisa membuka mata, something like that. Jadi saya kayak nepok gitu loh, saya nepok maksa untuk melihat saya mungkin nggak lulus juga dari apa emosi yang sedang diajarkan atau yang ingin disampaikan kepada saya kali ini gitu ya. Dan dari awal saya udah bilang saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa membuat teman-teman untuk berpikir lain selain apa yang ingin teman-teman sampaikan, dan saya sedang diajarkan juga gitu, sama dalam posisi yang sama. When you tell yourself you can do it, doors open. Simply. Jadi kembali ke message awal pada hari ini adalah smartphone. Kalau dari awal smartphone-nya tadi kita bilang, oh nggak bisa, ini terlalu ini, kita perlu yang ini, sampai sekarang nggak bisa. Ya nggak bisa, karena dari awal kita udah bilang nggak bisa. Tetapi ketika kita mengeksplorasi, oh ternyata ada cara lain, oh ternyata triknya nggak gini, jalannya nggak gini, caranya kita pakai ini dulu sehingga gitu. Tapi dari awal kita sudah membuat satu mindset bahwa kita bisa menggunakan smartphone, tanda petik smartphone-nya diganti dengan diri kita, potensi kita, kapasitas yang unlimited-nya kita untuk melakukan sesuatu, maka semua selalu ada jawabannya, ya. Jadi ini juga kalau dari saya pribadi, ingat ya, di semua kesempitan selalu ada keluasan, something like that. Jawabannya di situ. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.